Kemudian jemaah sekalian, satu lagi, karena di Mesir, ringkasannya saja, ada dulu di Mesir, rajulun salihun yu'adzin, seorang yang soleh, tukang azan, muadzin di masjid. Wa bijiwari masjid bintun nasraniyun, di samping masjid ada seorang wanita Nasrani. Fara'aha yawman minas sabhi. Lalu muadzin ini, orang soleh ini melihat gadis itu dari atas balkon. Jadi Bapak Ibu, dulu kan tidak ada mikrofon. Dulu orang kalau azan naik di atas tempat yang tinggi agar suaranya kedengaran kemana-mana. Ketika dia naik di atas balkon, melihat ke bawah, lihat perempuan. Lihat perempuan. Fafutina biha, lalu dia pun tergoda dengan kecantikan perempuan itu. Fawa'adaha, lalu dia pun berjanji, ya mungkin sekarang akhirnya kenalan dan seterusnya. Fawa'adaha fi waqtin, lalu dia pun janjian ketemuan. Fafutihat lahul bab, lalu fafatahat lahul bab, lalu sampai dia datang ke rumahnya dan dibukakan pintu oleh perempuan itu. Faqala, lalu dia berkata, laki-laki muazzin itu berkata kepada perempuan Nasrani itu, qad syagalti qalbi an umuri dunya wal akhirah. Dia bilang, tahu nggak, kamu sudah menyibukkan hatiku dari urusan dunia dan akhirat. Jatuh cinta dia sama gadis Nasrani. Orang kalau jatuh cinta apa, jadi buta. Nah ini udah gak bisa mikir dunia akhirat gara-gara kamu. Gua kembali ya. Faqalat, diresponlah sama wanita itu. Maka tuh, sekarang mau apa? Faqala, muazzin berkata, uridu an atazawwajak. Aku ingin menikahi. Faqalat, wanita itu tahu kalau laki-laki ini pengen gitu kan, apa aja disuruhkan dia mau. Hati-hati. Lalu dia berkata, inna walidi la yardo illa in dakhalta fi dini. Orang tuaku tidak ridho, tidak mau kecuali kamu masuk agamaku. Padahal kalau fi diniha, lalu dia pun masuk di agama perempuan itu, agama Nasrani. Tsumma raqa satha baitiha, karena sudah sering main ke rumahnya, yang biasanya main azan di balkon masjid, sekarang mainnya di balkon rumah perempuan. Hati-hati, sekelas muazin aja bisa tergoda. Begitu juga imam, begitu juga ustaz. Siapa pun bisa tergoda. Nah, kemudian thumma raqa satha baitiha, kemudian dia naik di atas rumah perempuan itu, biasanya buat azan, enggak. Kalau ini liyandural Madinah, untuk melihat keindahan kota. Ya, orang lagi mau cinta kan? Fasaqata, sedang asik-asik di atas, tiba-tiba dia jatuh, famata, lalu dia pun mati, Nasrani yang dalam keadaan Nasrani, falau huwa nala maksudahu, dia tidak mendapatkan apa yang dimaksudkan, diinginkan, yaitu menikahi perempuan itu, walau huwa mata musliman, dan juga dia tidak mati dalam keadaan muslim, karena dia sudah mati dalam keadaan Nasrani, artinya dia su'ul kho. Jadi banyak cara Allah untuk bisa merubah kehidupan seseorang. Dari yang baik jadi buruk, dan juga sebaliknya dari buruk menjadi. Yang penting kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, dan apa yang kita dapatkan sekarang kita syukuri, jangan menjadi membuat kita jadi sombong, karena selama kita masih hidup segala-galanya bisa berubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keikhlasan dan keistiqomahan. Kita dijaga anak-anak kita, keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup ada. Assalamualaikum. Oh iya, salam warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya. Yang pertama, apa bedanya jin, setan, dan iblis? Yang kedua, pertanyaan. Saya dengar kalau di Bible yang berpuasa. Ya. Tapi bagaimana saya beberapa kali melihat orang ini sebenarnya suka nyakitin orang, tapi meninggal bagus gitu Pak Ustaz. Beberapa kali saya lihat, sering sosial manusianya nggak bagus. Ya. Baik, sama-sama Bu, Masya Allah. Dua pertanyaan ya. Yang pertama, apa tadi? Tentang iblis. Jadi di Al-Quran, kana minal jinni, iblis itu dari golongan jin. Ya. Fa fasaqa an amri rabbi. Lalu dia fasik, dia durhaka dari perintah Tuhan. Tadi diceritakan. Ya. Jadi jin itu rumpun, iblis itu bagian dari jin. Seperti kita manusia nih. Manusia ada nabi, orang soleh, ya kan? Ada orang-orang seperti kita. Jadi iblis itu jin, dari golongan jin. Kalau kita ini dari golongan jin dan jun, manusia kita. Ya itu jelas ya.
Kemudian yang kedua, orang yang matinya diduga mati baik. Jadi orang mati baik atau mati buruk itu kan dugaan kita, ya kan? Dan tentu harapan kita. Hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apakah semua orang yang matinya hari Jumat mati baik? Jangan dulu. Banyak orang mati hari Jumat. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Itu. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi mati hari Jumat itu adalah keutamaan. Orang yang mendapatkan keutamaan harus orang yang punya basic kebaikan. Orang nggak pernah sholat, maksiat mati hari Jumat, mati baik itu orang baik dari mana? Tiap hari juga ada orang maksiat meninggalnya hari Jumat. Bahkan ada orang mungkin sedang melakukan maksiat, matinya pada hari Jumat. Karena kebetulan bermaksiat pada hari Jumat. Di bulan Ramadan ada nggak? Ada. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau orang-orang baik meninggal pada hari Jumat, meninggal di bulan Ramadan, meninggal di tempat-tempat dan di waktu-waktu baik, bonus buat menambah kemuliaan. Tapi kalau orang durhaka enggak, justru bisa semakin menambah kalau dia tidak tobat. Nah, seandainya pun kita nih dengan keterbatasan kita sebagai manusia, ada orang yang sepengetahuan kita, sependek pengetahuan kita, selama ini kita tahu dia orang yang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba dia indikator-indikator mati baiknya itu ada, mati hari Jumat dan sebagainya, maka sikap kita apa sikap kita? Husnudzon, dan kita mendoakan. Mudah-mudahan dia seperti yang kita duga. Jadi kita nggak boleh suudzon sama orang. Prasangka baik. Mungkin dia sudah tobat. Memangnya orang kalau tobat lapor sama kita. Mungkin dia diam-diam tobat kepada Allah. Allah terima tobatnya. Justru kita yang membicarakan keburukan orang masih terus-menerus mendulang dosa kita, sedangkan orang yang kita omongkan itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya pentingnya kita menjaga kehormatan seseorang. Tidak boleh kalau kita gampang orang menuduh, memvonis, menceritakan kejelekannya, keburukannya, karena bisa jadi dia sudah bertobat, sementara kita terus-menerus mengalir dosa mulut kita. Jadi makanya saya ditanya, Ustaz, kalau orang di masjid biasanya sholat jenazah kan tasaduna min ahlil khair gitu. Itu kan persaksian. Memang semua jamaah tahu kalau dia orang baik. Ada orang cuma mampir, Pak, ya. Ada sholat jenazah. Ustaz Kiai mengatakan kamu bersaksi orang baik, semua baik gitu. Ya itu doa. Mendoakan saudara kita kebaikan boleh nggak? Justru orang meninggal kita harus doakan dia. Selama dia muslim. Loh, dari mana dia tahu muslim? Disalatkan di masjid. Kalau bukan muslim nggak disalatkan di masjid. Mengenai kelebihan kekurangannya kita serahkan pada Allah Subhanahu. Jadi kalau orang sudah meninggal ini kita nggak usah menduga-duga. Doakan saja dia, mudah-mudahan dia muslim, mudah-mudahan ada amalnya. Karena tidak semua amalan seseorang kita tahu. Memang kita tinggal sama dia 24 jam. Bisa jadi seseorang ada amalan-amalan rahasia. Kita tahu. Banyak kisah-kisah. Wallah, ada lagi? Ya, ya, Masya Allah. Ini pembahasannya nanti akan ada bahasan satu khusus nih. Tapi ringkasnya saja, ya seperti manusia, Pak. Eh, di Al-Quran, di hadis sering disebutkan jin, al-jin wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa kan. Jadi duluan jin daripada manusia. Jadi jin itu abang kita, harus kita hormat sama dia. Abang. Nah, seperti manusia, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang kelas alim, ada yang jahil. Persis seperti struktur kehidupan manusia. Cuma mereka tidak kelihatan oleh kita. Nah, apakah nanti di surga ada surga khusus? Enggak. Dia surganya sama dengan surga. Tidak ada pernah kita dengar dari ayat atau dari hadis ada dua surga nanti di akhir. Dua jenis surga maksudnya. Kalau kelas-kelasnya, kapling-kaplingnya ada. Ada surga Firdaus yang paling tinggi. Dan kalau kata Nabi, kalau berdoa kepada Allah minta surga, mintalah surga Firdaus. Apakah nanti kita ketemu dengan jin muslim di sana? Wallahu. Yang kita inginkan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu nanti urusan akhir, Pak, ya. Baik, cukup kita tutup pertemuan kita, majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.